Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Si asam asetat asbun lagi gitu kan. Jadi saya bikin video ini tuh atas permintaan teman. Beliau memang ahli kimia dan beliau juga bertani. Dan setelah menonton video di channel Sisi Lain Tumbuhan, itu benar-benar ngawur gitu kan, parah luar biasa sama asbun-asbunnya gitu ya sahabat tani. Pertama, urea adalah karbamat. Nah, ini jelas-jelas asbun ya sahabat tani, karena urea itu rumus kimianya adalah CO dalam kurung NH2 tutup kurung 2, dan ini nama kimianya adalah karbamida atau bisa juga disebut dengan karbamid. Sedangkan karbamat itu rumus kimianya adalah NH2COOH. Nama beda apalagi isinya ya sahabat tani. Ya kalau cuka sama asam asetat mah sama ya enggak? Yang dikenal dengan cuka juga asam asetat kan isinya. Nah ini ya sahabat tani yang asbunnya tuh nggak ketulungan gitu kan. Coba aja gitu ya sahabat tani, tanya sama ahli kimia manapun yang namanya urea itu adalah karbamid apa karbamat kira-kira yo. Dan kalau Anda bilang cuma nama aja dipermasalahkan gitu kan, hati-hati loh ya sahabat tani, karena reaksi kimia itu nggak bakal terjadi ketika kita salah dengan bahan bakunya. Ibaratnya ya sahabat tani, angka 10 itu nggak mungkin kan kita dapetin kalau misalnya ada angka 2 kemudian tidak ditambahkan dengan angka 8, bener nggak? Makanya sebelum memberikan informasi ini tuh belajar dulu gitu kan, konsep benar-benar informasinya udah tepat apa belum gitu kan. Jangan sampai tulisan yang ngajarin petani biar cerdas, malah kelihatan kebodohannya ya enggak. Kemudian kita lanjut yang kedua, dan ini tuh langsung respon dari teman saya. Hari ini si Roni ngawur lagi reaksi kimianya, katanya urea ditambah air jadi amonium. Urea ya kan, CO dalam kurung NH2 tutup kurung 2 gitu kan, ditambah dengan air atau H2O katanya menjadi amonium atau NH4 ya sahabat tani. Maka sekarang tolong deh ya sahabat tani, carikan ahli kimia kelas dunia manapun gitu kan, silahkan tanya reaksi ini tuh benar apa asbun. Ayo asbun total ya sahabat tani, ngawur. Karena seharusnya CONH22 ini ketika ditambah dengan air bakalan jadinya adalah CO2 atau karbon dioksida dan 2NH3, dan NH3 ini adalah amonia ya sahabat tani, bukan amonium, dan amonium itu adalah NH4. Nah makanya ya sahabat tani direspon sama teman saya gitu kan. Setelah terjadi reaksi seperti ini baru diurai oleh mikroorganisme sehingga menjadi bentuk namanya amonium. Dan supaya lebih detail lagi ya sahabat tani, maka saya langsung contohkan aja biar paham ya sahabat tani. Misal gitu kan, di depan Anda ada beras ya sahabat tani, kemudian berasnya itu kita kasih air. Lalu apakah beras yang dikasih air itu bakalan langsung jadi nasi? Ayo. Ya enggak kan ya sahabat tani, maka peran kita lah yang harus mengolahnya terlebih dahulu dengan perlakuan tertentu sehingga yang semulanya isinya beras dan juga air kemudian berubah menjadi nasi, bener enggak? Maka sama juga dengan urea dikasih air menjadi amonium gitu ya sahabat tani, yang ada itu justru namanya adalah larutan urea gitu ya sahabat tani. Maka butuh peran dari mikroorganisme buat mengolahnya kemudian menjadikannya menjadi amonium gitu ya sahabat tani. Makanya saya bilang si asam asetat itu cuman cari views doang gitu ya sahabat tani, nggak memikirkan bagaimana dampak kedepannya bagi orang-orang yang nonton gitu ya sahabat tani. Makanya buat Anda semua gitu kan, saran saya sebelum menelan suatu informasi maka tanyakan dulu ya sahabat tani 3 hal. Pertama, datanya apa? Kemudian hal yang kedua itu referensinya mana, dan yang ketiga ini yang paling penting, buktinya ada apa enggak gitu kan. Jadi misal si asam asetat bilang kayak gini, baik Bapak Ibu semuanya, langsung aja, saya nggak mau bertele-tele, saya orangnya nggak suka bertele-tele gitu kan. Bertani itu yang simple-simple aja, jangan dibikin sulit gitu kan. Urea tambah air bakalan jadi amonium. Nah itu ngawur gitu ya sahabat tani, itu namanya asbun. Maka langsung aja tanyakan reaksi kimianya seperti apa, buktinya mana gitu kan. Ya paling ujung-ujungnya komentar Anda dihapus ya enggak. Parah pokoknya. Dan saya bilang seperti ini karena memang takutnya nanti dampaknya kemana-mana gitu ya sahabat tani. Contoh misalnya penyiraman di sore hari itu omong kosong. Maka sekarang coba deh jawab pertanyaan saya sahabat tani, coba deh jawab benar-benar
pernah nyiram di sore hari nggak? Ya pasti pernah kan? Lalu misal ketika Anda siramkan pada saat sore hari, kemudian besok harinya di pagi hari dipegang tanahnya masih basah apa kering ayo? Ya pasti masih basah kan. Nah itu juga salah satu tujuan kita melakukan penyiraman di sore hari. Makanya kalau orang bikin video cuma cari views aja gitu kan, upload tiap hari, katanya 95% petani masih bodoh gitu kan, ya jelas nggak bakal sempat bikin video pembuktian, ya nggak? Dan lagi katanya 95% petani nggak tahu informasi tentang urea. Maka coba ditanyakan gitu kan, ada datanya nggak? Yang survei siapa gitu kan? Jangan-jangan cuman Asbun doang naruh angka 95% tanpa data dan juga tanpa survei gitu kan. Dan inilah yang bisa bikin pertanian Indonesia itu hancur luar biasa. Maka mari kita lanjutkan ke asbunan dari si asam asetat. Transformasi amonium menjadi nitrat cuma dengan meningkatkan kadar oksigen di dalam tanah. Nah, amonium itu rumus kimianya adalah NH4, sedangkan nitrat itu NO3. Dan balik lagi soal analogi beras gitu kan, setelah beras itu jadi nasi, kemudian kita taruh dalam wajan, kemudian kita tambah minyak gitu ya sahabat tani, apakah bakalan langsung jadi nasi goreng? Ya enggak ya sahabat tani, perlu diberikan perlakuan, dimasak lagi gitu kan, sehingga akhirnya jadilah nasi goreng. Maka sama juga dengan transformasi amonium menjadi nitrat gitu ya sahabat tani. Amonium pertama-tama diolah terlebih dahulu menjadi nitrit, dan yang olah itu tuh namanya mikroorganisme adalah nitrosomonas. Baru nanti setelah jadi nitrit kemudian diolah kembali oleh mikroorganisme namanya nitrobakter, sehingga pada akhirnya jadilah bentuk nitrat. Maka yang paling berperan di sini adalah mikroorganismenya ya sahabat tani. Jadi yang perlu diperbanyak atau dimaksimalkan itu tuh adalah keberadaan dari mikroorganismenya. Ibaratnya pekerjanya ya sahabat tani, ibaratnya rumah kalau tukangnya banyak yang ngerjakan pas gitu kan, pasti bakalan cepat selesainya, ya enggak? Artinya lebih pada mikroorganismenya yang lebih diperbanyak, oke? Kemudian teori asbun si asam asetat yang selanjutnya. Disebutkan bahwa sawah menjadi asam karena dia hanya bisa berubah jadi amonium, tidak bisa berubah lagi menjadi nitrat karena oksigennya kurang. Nah ini asbun beneran ya sahabat tani. Parah gitu kan, karena yang bikin tanah tuh jadi asam karena yang namanya pelepasan hidrogen. Nah ini amonium, rumus kimianya adalah NH4, lihat coba. Kemudian diubahlah dia oleh mikroorganisme menjadi nitrit atau NO2. Dan amonium itu ada N-nya 1 dan H-nya ada 4 ya sahabat tani. Sedangkan nitrit itu nitrogennya 1 dan oksigennya 2 gitu ya sahabat tani. Lalu pertanyaannya, H-nya kemana coba? Jawabannya lepas ke tanah dan bikin jadi asam tanah gitu ya sahabat tani. Dan ini tuh jauh banget ya sahabat tani sama teorinya si asam asetat gitu kan. Parah banget sama asbun-asbunnya, ya enggak? Lanjut kita pada teori ngawur dia yang kelima ya sahabat tani. Pupuk nitrat tidak perlu ditanam ke tanah dan bisa dibiarkan di permukaan karena tidak menguap dan sulit hilang. Nah oke ya sahabat tani, kalau misalnya nggak menguap memang betul. Tapi kalau misalnya di tempat Anda sering banget terjadi hujan ya sahabat tani, lalu airnya membleber kemana-mana, kemudian pupuknya terlarut dan kemudian hanyut gitu aja, dijamin hilang semua ya sahabat tani, sia-sia semuanya. Maka pemupukan itu memang harus kondisional gitu ya sahabat tani, harus berdasarkan kondisinya. Maka seperti yang sering saya sebutkan pada beberapa penyuluhan yang setiap kali kita ajarkan ya sahabat tani, kalau pupuk itu kalau cuacanya jarang banget terjadi hujan ya sahabat tani, atau cuacanya panas gitu kan, maka pemupukan sebaiknya dilarutkan di dalam air lalu kita kocorkan pada tanaman kita. Tetapi kalau misalnya sering banget terjadi hujan ya sahabat tani, maka sebaiknya pemupukan dilakukan dengan sistem tabur tugal gitu ya sahabat tani, atau dilakukan pembenaman di dalam tanah. Supaya apa? Supaya pertama ya sahabat tani, ketika ditugal biar pupuknya itu nggak ikut terhanyut gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, biar pupuknya yang ketika terkena air hujan kemudian setelahnya bakalan jadi pemupukan kocor. Sedangkan amonium ya sahabat tani, karena memang sifatnya dia bisa menguap, makanya pengaplikasiannya ketika musim kemarau sebaiknya kita larutkan di dalam air, dan aplikasinya bisa kita kocorkan pada tanaman atau kita semprot
didapatkan sambil semprotan itu menetes ke tanah gitu ya sahabat tani. Nah, sudah pada paham kan sekarang? Maka mari kita lanjutkan teori asbun terakhir dari si asam asetat, yaitu bikinlah kompos atau taruh aja pupuk kandang, lalu kemudian taruh aja urea di situ, kemudian kasih air, kemudian ditutup terpal yang memang gak terlalu rapat gitu kan. Maka dalam kurun waktu tertentu maka ureanya bakalan berubah menjadi nitrat. Maka untuk pernyataan ini jawaban saya adalah ada nggak penelitian ilmiahnya gitu kan? Karena kalau membuat sebuah proses kita lihat dulu hasil akhirnya benar apa enggak, jadi nitrat dalam porsi yang besar atau enggak gitu kan, sesuai harapan apa enggak gitu ya sahabat tani. Kalau ternyata setelah kita lakukan pengujian nilainya misalnya sesuai, maka artinya prosesnya memang benar. Tapi ketika setelah dilakukan pengujian ternyata nilainya jauh banget dari harapan, maka artinya prosesnya salah total atau saltot gitu ya sahabat tani. Dan lagi beberapa faktor yang mempengaruhi itu, pertama adalah populasi dari mikroorganisme yang terlibat. Dijamin cukup banyak nggak kira-kira? Lalu faktor yang nomor 2, dan ini yang bakalan jadi fatal, yaitu proses transformasi urea dan juga nitrat itu butuh yang namanya kelembapan yang memang stabil gitu ya sahabat tani. Maka pertanyaan saya, yakin nggak kalau cuman sekali kita ngasih air di awal bakalan menjamin bakalan dapat nitrat dalam porsi yang sesuai? Ayo, jangan-jangan nanti kering hasilnya ya sahabat tani, dijamin buang-buang duit Anda, buang-buang waktu, juga buang-buang tenaga gitu kan. Maka ini yang penting dalam membuat sebuah informasi, yaitu apa? Lakukan trial dan juga error gitu ya sahabat tani. Lakukan misalnya pengujian dengan beberapa sampel perlakuan gitu kan. Perlakuan pertama silahkan kasih air di awal aja gitu kan, maka setelahnya silahkan ditutup. Kemudian nanti setelah di akhir kemudian diuji berapa kandungan nitratnya. Kemudian perlakuan kedua ya sahabat tani, pemberian air secara periodik sekian hari sekali gitu kan. Lalu nanti dites hasil akhirnya udah bener apa belum gitu kan. Kemudian perlakuan ketiga misalnya dikasih air sekali, kemudian misalnya nih terpalnya dikasih bolong-bolong gitu kan, kira-kira nilai nitratnya tinggi apa enggak gitu kan. Sama misalnya diberikan perlakuan yang keempat, misalnya nih kasih air secara berkala gitu kan, kemudian misal terpalnya dibolongin apa sedikit dibuka gitu kan, maka nanti nilai nitratnya tinggi apa enggak gitu kan. Maka dari beberapa perlakuan 1, 2, 3, 4 ini ya sahabat tani, mana sih kira-kira yang ketemu yang paling tingginya? Baru setelah ketemu yang paling tinggi silakan diinformasikan ke orang-orang. Nah itu yang bikin cerdas, bukan cuman asal ngasih informasi pada akhirnya kelihatan kebodohannya gitu kan, dan orang lain yang bakal ngerasakan dampaknya ya enggak. Jadi buat teman-teman semua, video ini memang dibuat atas permintaan dari teman saya yang memang beliau tuh ahli bidang kimia ya sahabat tani, dan beliau juga seorang petani. Jadi karena memang beliau nggak mau banyak korban yang bakal tertelan gara-gara konten hoax atau asbun ya sahabat tani, maka mudah-mudahan ini jadi klarifikasi buat kita lebih berhati-hati ke depannya dan juga lebih bijak dalam memilih informasi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di samping sini ya sahabat tani, ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Saya Rizal Ansar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.